Hai, ketemu lagi di channel Riyandis Journey Official. Ya. Nah, selagi saya bekerja itu sebagai bisnis eksekutif ataupun sebagai sales, itu tawaran syuting itu saya tolak ya, selalu saya tolak karena tidak mungkin saya jalanin. Nah, setelah keluar dari BEJ itu saya kembali lagi, saya terima syuting ya, saya terima syuting. Nah, untuk bayar kontrakan itu tetap saya melakukan pembayaran. Nah, si Alan ini, si Alan ini orangnya agak luar biasa ya. Nah, sampailah pada suatu hari saya bilang ke Alan bahwa saya sudah tidak punya duit lagi nih Alan untuk bayar kontrakan, saya bilang gitu kan. Jadi gantianlah dia yang bayar gitu. Nah, dia bilang oke, dia yang bayar. Nah, besoknya pagi itu saya dapat job syuting, kemudian saya pergi syuting. Nah, ketika saya pulang dari syuting dari lokasi syuting, saya pulang sampai rumah, si Alan ini itu udah nggak ada. Alan ini udah nggak ada. Kemudian saya tanya ke yang punya rumah, saya tanya Alan di mana? Dia bilang Alan tadi keluar bawa tas, dia bilang begitu. Saya cek di kamar, ternyata sudah tidak ada lagi barang-barang dia yang ditinggal. Ya, semuanya dibawa. Akhirnya saya mengambil kesimpulan ternyata dia kabur. Ya, agak kesel juga. Ya, agak kesal karena sebenarnya itu waktunya dia yang gantian bayar kontrakan, dan ketika itu saya lagi tidak pegang uang ya, lagi tidak pegang uang untuk bayar kontrakan itu. Ya, agak kesal saya. Dan di tengah-tengah kebingungan saya, ya, akhirnya saya menelpon orang tua angkat saya yang di Padang. Beliau jualan buka warung di asrama. Jadi orang tua angkat saya banyak ketika di Padang itu. Nah, saya telepon orang tua angkat saya itu yang jualan nasi di Padang, buka warung nasi di asrama. Saya tanya, ada nggak saudara di Jakarta? Saya bilang begitu. Dia bilang, ada saudara tapi tidak di Jakarta, adanya di Depok. Nah, kemudian beliau ngasih nomor telepon ke saya, kemudian suruh menghubungi. Kemudian saya hubungin, saya telepon, saya minta alamat. Akhirnya dikasih lah alamatnya. Saudara ini tinggal di Depok Timur ya, Depok Timur, di dekat pasar. Saya lupa nama pasarnya itu, Pasar Agung kalau nggak ya, bukan Pasar Agung. Pokoknya di daerah Depok deh, daerah Depok Timur 2. Nah, saya temui, kemudian ketemulah itu. Kemudian saya sampaikan bahwa saya butuh kerjaan dan saya butuh tempat tinggal. Nah, dia bilang ya udah, kerja di tempat dia, di rumah makan. Kebetulan beliau membuka rumah makan di dekat pasar, rumah makan kaki 5 ya, rumah makan Padang. Kemudian gajinya Rp10.000 per hari ya, Rp10.000 per hari. Tempat tinggalnya gratis ya, tempat tinggalnya gratis. Tapi tempat tinggalnya itu adalah sebuah toko di pasar ya, sebuah toko di pasar, tidak ada tempat tidur, pokoknya toko gitulah ya. Kemudian makan bebas ya, makan bebas. Akhirnya saya terima. Nah, saya tinggallah di situ. Saya pindah dari Cijantung ke Depok. Kemudian selang beberapa hari di situ ada panggilan syuting lagi. Nah, itu saya bingung itu.
karena saya harus kerja di situ, kemudian saya juga harus ikuti syuting. Nah, syuting ini jadwalnya yang nggak pasti ya. Kadang panggilan callingnya kan pagi, kemudian kadang mulai syuting itu bisa siang, bisa malam gitu ya. Jadi kadang panggilan syuting itu jam 8. Ya, jam 8 udah di lokasi gitu ya. Cuman mulai syutingnya itu bisa jam 12, bisa habis maghrib gitu ya. Jadi nggak pasti. Oke, kemudian saya bilang ke yang punya usaha rumah makan itu bahwa saya mau izin untuk pergi syuting. Awalnya tidak diizinkan. Nah, cuman setelah saya jelaskan bahwa syutingnya pagi ya, tuh nih pagi, kan warung nasinya itu bukanya siang setelah asar ya, setelah asar jam 4 itu buka sampai sampai malam ya, sampai malam. Kemudian saya pergi syuting ya, saya pergi syuting, kemudian benar, jadi pulangnya itu apa namanya, sebelum warung nasinya buka. Jadi saya udah pulang. Kemudian hari-hari berikutnya ya, hari-hari berikutnya ketika saya ada callingan syuting ya, ada callingan syuting film, saya diizinkan untuk ikut ya, saya diizinkan untuk ikut. Cuman hari-hari berikutnya itu kadang pulangnya telat ya, kadang pulangnya telat, kadang malam baru pulang gitu ya. Sehingga suatu hari yang punya usaha apa namanya, memberi pilihan, saya mau tetap kerja di situ atau syuting gitu. Akhirnya saya bilang saya pilih syuting. Saya bilang gitu ya, karena ya secara karir lebih bagusan syuting secara karir ya, karena di situ kan per hari itu dibayarnya 10.000. Nah, 10.000 itu per hari. Nah, ya memang saya menangnya tempat tinggal tidak bayar, kemudian makan dapat, cuman sehari ya itu 10.000. Secara karir ya kurang gitu kan, makanya saya pilih untuk syuting. Nah, kemudian dia bilang kalau pilih syuting maka tidak bisa tinggal di situ gitu. Jadi saya harus mencari tempat tinggal yang lain. Maka ketika saya ngambil keputusan tetap pilih syuting, saya izin untuk pindah tempat tinggal. Akhirnya saya pindah, balik lagi ke Jakarta. Balik Jakarta, kemudian saya tinggal bersama dengan teman-teman yang syuting juga, tinggal di sana ya. Kemudian pergi syuting terakhir itu saya syuting film Asal Usul Reok Ponorogo. Nah, itu di Indosiar ya, di Indosiar. Itu syuting terakhir saya. Kemudian setelah itu saya jarang-jarang lagi nih callingan syuting gitu kan. Sedangkan kebutuhan tetap dibutuhkan uang per bulan buat makan dan sebagainya. Akhirnya saya pergi cari lowongan ya, kebetulan ada bimbel namanya Outsphere English Course. Saya coba melamar di situ ya, saya bikin lamaran, kemudian saya kasih, kemudian diterima di bimbel itu ya.
diterima. Saya ngajar di situ. Nah, saya ngajar di situ per datang itu dibayar 10.000 kalau tidak salah dulu ya. Di Oxford English Course. Nah, saya bayar 10.000. Dan dalam 1 minggu itu setiap datang itu saya ngajar dua sesi ya, 2 sesi ya, bisa 20.000 lah gitu. Kemudian dalam 1 minggu itu terkadang saya hanya ngajar 2 kali, kadang 3 kali, sehingga pemasukan kurang. Kemudian yang punya bimbel itu bilang ke saya, mungkin bisa ditambah dengan kerja di rental. Nah, kebetulan abang dia itu namanya Babeh Firdaus ya, itu membuka rental komputer ya, nah, di daerah Condet ya, membuka rental komputer di daerah Condet. Akhirnya saya cari, ketemu, kemudian saya bilang ke Babeh, saya bantu di sana. Nah, diterimalah saya kerja di sana. Saya bantu ngetik kalau ada customer ya, ngetik dan lain sebagainya. Akhirnya banyaklah saya pendapatannya di situ. Nah, sistemnya itu bagi hasil ya, sistemnya. Jadi bukan bayaran per bulan, itu tidak, tapi bagi hasil. Misalnya dalam 1 hari saya dapat 10.000 misalnya ya, maka 3.000-nya saya ambil, 7.000-nya diambil sama yang punya. Jadi 1 hari itu saya bisa terkadang dapat 20.000, kadang 30.000, kadang 50.000 dalam 1 hari itu ya. Jadi tergantung berapa customer di hari itu. Nah, akhirnya saya keluar dari bimbel, kemudian saya fokus di rental. Nah, saya fokus di rental karena uangnya lebih banyak ya. Nah, dari kerja di rental itu saya belajar banyak ya. Saya belajar gimana ngedit, gimana scan, gimana ngetik yang cepat ya, dan lain sebagainya. Nah, suatu hari saya belajar ngedit pakai Photoshop itu, saya bisa ngedit. Nah, ada customer datang yang ingin merubah ijazah SMP menjadi SMK ya, untuk melamar pekerjaan. Awalnya saya tolak, cuman karena saya butuh uang ya ketika itu saya terima. Akhirnya saya bantu edit ya. Nah, akhirnya jadi. Nah, kemudian hari-hari berikutnya ada beberapa yang minta diedit ya, surat-suratnya. Saya bantuin ngedit itu. Sebenarnya resiko sebenarnya ya, dulu itu resiko. Cuman gimana lagi ya, namanya lagi butuh duit ya ketika itu. Nah, dari rental itu saya cukup lumayan dapat penghasilan. Saya bisa beli komputer, kemudian saya bisa bantu temen buka usaha jualan buah-buahan. Nah, kemudian saya berpikiran bahwa saya pengen kerja yang lebih bagus ya, pengen kerja di kantor, pengen jadi manajer dan lain sebagainya. Nah, kalau saya bawa ijazah SMA sepertinya agak susah untuk bisa dapat pekerjaan yang lebih baik ketika itu. Dulu belum ada Grab, Gojek dulu ya. Akhirnya saya berpikir saya ingin kuliah lagi. Nah, kalau saya kuliah dari awal, saya melakukan pendaftaran itu kan biayanya besar. Akhirnya saya berpikir saya ingin kuliah lagi, melanjutkan kuliah yang ada di Unan. Nah, kemudian
saya coba hubungin senior saya yang ada di Padang, senior saya yang cukup aktif di kemahasiswaan ya. Saya tanya, kira-kira kalau saya lanjutkan kuliah dengan kondisi 4 semester berhenti itu bisa atau tidak. Jadi ketika itu saya kepikiran untuk kuliah lagi itu setelah 2 tahun berhenti. Setelah 2 tahun saya hidup di Jakarta, 4 semester. Kemudian teman saya ngasih saran agar saya menghubungi dekan 3, pembantu dekan 3, ya, wakil dekan 3. Saya dikasih nomornya, kemudian saya hubungin, saya tanya gimana bisa atau tidaknya, kemudian diminta untuk menghubungi rektor dekan. Nah, coba konsultasi dengan dekan. Kemudian saya telepon dekannya. Kemudian dekan bilang bisa gitu kan, bisa. Nah, dengan syarat harus membayar 4 semester yang saya tinggalkan, karena saya keluar itu kan tidak melalui BSS ya, tidak ada surat BSS-nya, berhenti studi sementara ya, itu tidak ada. Akhirnya keputusannya adalah saya boleh lanjutkan kuliah dengan membayar 4 semester yang saya tinggalkan. Saya bilang oke, saya bilang. Akhirnya saya kembali ke Padang. Oke, akhirnya saya pulang ke Bengkulu ya. Saya pulang ke Bengkulu dulu karena orang tua saya di Bengkulu. Kemudian untuk apa? Ya, akhirnya saya sampai di Bengkulu dan orang tua ya cukup kecewa sih ada ya, karena saya berhenti kuliah begitu aja. Kemudian saya sampaikan bahwa saya ingin lanjutkan kuliah ya, cuman untuk melanjutkan kuliah itu saya harus membayar SPP selama 4 semester yang saya tinggalkan. Jadi SPP-nya itu 1 semester itu ada 525 itu SPP saya, ada 1 semester. Kemudian ada 4 semester ya, kurang lebih 2 juta 100 ya, 2 juta 100. Nah, ketika itu uang saya itu nggak nyampe ya, nggak nyampe. Artinya untuk bayar SPP itu nggak nyampe, untuk bayar SPP dan juga untuk tinggal di Padang ngontrak itu tidak sampai. Dan akhirnya orang tua saya memutuskan untuk menjual lahan. Nah, dijual lahan, kita ada lahan kosong yang tidak diurus ya sama bapak, sama keluarga, karena itu lokasinya jauh dari rumah. Ada 1 hektar kurang lebih. Akhirnya dijual lahan itu seharga 10 juta. Nah, seharga 10 juta. Tapi bapak ketika menjual lahan itu harus kembali lahan. Nah itu ya, jadi lahan itu terjual harus bisa membeli lahan lagi. Nah akhirnya setelah lahan itu terjual dan laku, kemudian sebagian uangnya buat saya untuk ke Padang, kemudian sebagian untuk beli lahan lagi. Nah kemudian saya langsung pergi ke Padang ya, pergi ke Padang. Sampai di Padang saya langsung cari kosan ya, saya cari kontrakan. Kemudian setelah dapat kosan kontrakan, saya besoknya ke kampus Unan. Saya temui pembantu dekan 3 ya, saya ceritakan permasalahan saya, kemudian alasan saya ingin kuliah lagi ya. Kemudian
pembantu dekan 3, silakan menemui dekan dulu ya, menemui dekan dulu. Akhirnya saya temui dekan. Nah, setelah dari dekan, saya diterima intinya di fakultas ya. Dari fakultas saya diterima, kemudian saya harus membayar uang semester yang saya tinggalkan. Nah, intinya dari fakultas itu sudah terima, saya kembali. Kemudian saya diminta untuk izin dulu ke pembantu rektor 3. Nah, kemudian saya temui pembantu rektor 3 itu ada di PKM ya, di pusat kegiatan mahasiswa di gedung itu. Saya temuin. Kemudian dari pembantu rektor 3 saya disuruh menghadap pembantu rektor 1. Ya, saya menghadap pembantu rektor 1 untuk keputusannya bagaimana. Terus saya sampaikan bahwa saya di fakultas sudah diterima gitu. Tinggal di universitas saya masih diterima atau tidak. Dari pembantu rektor 1 saya disuruh kembali ke pembantu rektor 3. Keputusannya ada di pembantu rektor 3 katanya. Nah, saya bingung nih, disuruh bolak-balik. Ketika itu bolak-balik saya. Nah, saya nemui lagi pembantu rektor 3. Nah, pembantu rektor 3, wah keputusannya tidak ada di saya, keputusannya ada di pembantu rektor 1. Nah, seperti itu. Kemudian saya balik lagi pembantu rektor 1. Saya sampaikan bahwa ini keputusannya ada di pembantu rektor 1. Dan setelah dipertimbangkan, ditimbang-timbang oleh pembantu rektor 1, Pak Ong namanya ya, Pak Novesar Jamarun. Kemudian karena beliau kenal dengan orang tua angkat saya, dengan Pak Rahman ya, kepala sekolah SMA. Kemudian beliau bilang keputusannya ada di Pak Rahman. Dia bilang begitu ya, keputusannya ada di Pak Rahman. Nah, kalau Pak Rahman itu mengokekan, memperbolehkan saya kuliah di Padang, maka diterima. Wow. Waktu itu memang kurang masuk akal juga sih ya, karena kok bisa keputusannya ada di Pak Rahman, sedangkan Pak Rahman kan bukan pengurus di kampus itu kan. Tapi ya sudahlah, saya ikuti aja. Akhirnya saya nemui Pak Rahman di Padang Sibusuk ya, rumahnya di Padang Sibusuk di Sijunjung. Saya ke sana, kemudian saya temui beliau. Nah, saya sampaikan bahwa keputusan saya bisa diterima di UNAN itu tergantung Pak Rahman. Dia bilang begitu. Pak Rahman tertawa aja ya ketika itu. Cuman beliau mengambil keputusan, oke, saya izinin untuk kuliah lagi di Padang. Cuman dengan syarat tidak ada kabur-kaburan ya. Kalau kabur-kaburan lagi udah nggak usah lagi datang ke rumah. Nah, beliau bilang begitu. Kemudian besoknya beliau mengambil keputusan beda lagi. Mungkin takut saya kabur lagi ya. Akhirnya saya diminta untuk tinggal di Padang, tinggal di Solok. Di Solok itu ada rumah Pak Rahman yang kosong. Saya disuruh pindah ke Solok untuk tempat tinggal. Dan kuliahnya saya juga harus pindah, di Solok juga. Nah, di Solok itu ada kampus swasta ya, PGRI. Saya lupa namanya, pokoknya ada kampus itu. Saya suruh pindah di situ supaya pengawasannya lebih dekat ya. Kemudian besoknya saya survei ke kampus itu. Nah, kemudian setelah saya survei, saya cari-cari informasi. Kemudian saya dapatkan informasi bahwa kampus itu saat itu sedang bermasalah. Rektornya sedang bermasalah ya. Dan ketika itu infonya kampus itu rektornya lagi kosong nih posisinya ya, karena lagi ada masalah. Kemudian saya sampaikan ke Pak Rahman bahwa saya tidak mungkin kuliah di situ karena kampusnya sedang bermasalah. Akhirnya ambil keputusan, ya sudah kembali ke Padang. Nah, kuliah di Padang. Akhirnya saya diizinkan kuliah di Padang. Kemudian besoknya saya kembali ke Padang, saya lengkapi administrasi, saya bayar SPP kekurangan, saya lengkapi surat-surat dan lain sebagainya. Saya lengkapi. Kemudian besoknya saya masuk kuliah. Saya kuliah lagi.
saya kuliah lagi itu di tahun 2009. Tahun 2009 saya kuliah lagi. Nah, itulah apa namanya, awal mula saya kembali kuliah lagi ya, karena saya berpikir saya butuh sekali itu ijazah S1. Kalau saya membawa ijazah SMA itu apa namanya, sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan ya. Ketika saya memikirkan untuk kembali kuliah itu, saya tidak berpikiran bahwa gimana entar uangnya gimana dan lain sebagainya, tidak ya. Saya tidak berpikir begitu. Yang saya pikirkan adalah saya masih diterima atau tidak di kampus itu. Nah, itu yang saya pikirkan. Nah, ketika saya diterima di kampus itu, barulah saya berpikir uangnya dari mana gitu. Nah, itulah sedikit cerita saya ketika saya kembali lagi kuliah. Nah, nanti saya akan cerita kembali gimana perjalanan saya ketika kuliah ya, gimana perjalanan saya setelah kuliah. Dan ini karena saya sudah sampai di rumah ini ya, saya sudah sampai di rumah jam 5 ya, jam 5 itu saya sampai di rumah, jam 5 lewat ya. Itu sedikit sepenggal cerita saya. Mudah-mudahan sedikit memberi inspirasi ya, walaupun ada beberapa cerita-cerita yang apa namanya tidak perlu ditiru ya, seperti kabur itu tidak perlu ditiru. Itu hanya kebodohan yang pernah saya ambil dulu ya. Dan tidak semua cerita itu juga tidak semua perjalanan hidup saya juga terceritakan ya. Misalnya ketika di Jakarta itu saya pernah seperti hidup gembel ya, karena saya benar-benar tidak punya uang ketika itu. Saya tidur di pinggir jalan, kemudian saya ngelamar pekerjaan di pasar induk, tapi susah ya. Pernah jalan kaki ke sana ke sini karena tidak punya uang buat naik angkot. Nah, itu perjalanan ketika di Jakarta ya dulu. Dan ya begitulah sedikit cerita saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tidak ada generasi yang hidupnya susah ya. Mudah-mudahan semuanya generasi hidupnya lebih baik dari generasi sebelumnya. Dan itu saja, nanti kita lanjut lagi di cerita selanjutnya di masa saya kuliah sampai wisuda. Thank you. Sampai ketemu, bye.